Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok herbal ingin mewawancarai dokter. Saya Randu, saya Mici, saya Fafian, saya Sari. Izin, saya ada tugas wawancara dari Bapak Lipa. Mohon izin untuk Bapak yang menjawab. Saya Randu dan teman-teman saya dari SMPT Madinah. Boleh. Siapa nama Bapak? Saya Dr. Ari Amijaya. Mengapa Bapak termotivasi untuk menjadi dokter? Motivasi ya sebenarnya satu. Om dulu kalau ditanya motivasinya itu karena mikir di keluarga nggak ada yang jadi dokter. Jadi sebenarnya Om pengen menjadi yang pertama untuk jadi seorang dokter. Yang kedua, Om pengen ngobatin diri sendiri dulu. Maksudnya adalah kalau kita sakit perut kan mikir pengen obat apa nih, jadi Om jadi dokter Om periksa istilahnya gitu. Jadi pengen jadi kalau sakit pengen ngobatin diri sendiri dulu, tapi ya lama-lama ya jadinya pengen ngobatin orang gitu. Itu motivasi. Jadi diri sendiri. Habis itu juga dulu Om kenapa kepikiran dokter waktu Om sunat. Jadi Om sunatnya sama Om dokter juga. Jadi Om pikir wah enak nih kalau nyunatin orang lain nih. Ya kan, jadi itulah motivasi Om untuk jadi dokter. Selain karena diri sendiri, keluarga, dan istilahnya pengalaman istilahnya kayak orang lain ada dokter itu yang dia nyunatin Om pengen nyunatin orang lain, itu juga Om pengen gitu, makanya pengen jadi motivasi juga untuk jadi dokter. Sekarang Bapak bekerja di mana? Kalau sekarang Om ada 2 tempat kerja nih. Jadi kalau seandainya satu Om sebagai PNS di Puskesmas Kampung Bugis. Tapi kalau yang kedua Om punya klinik sendiri di sini, klinik Amijaya Medika. Sudah berapa lama Bapak sendiri menjadi dokter? Kalau Om lulusnya tahun 2011, masuknya tahun 2005, lulusnya 2011. Berarti udah berapa tahun tuh? 14 tahun ya kalau lulus jadi dokter. Berapa banyak pasien yang mengeluh tentang sakit di organ reproduksi? Hah? Apa deh? Gimana? Berapa banyak pasien yang mengeluh tentang sakit di organ reproduksi? Reproduksi? Kalau kita dokter umum ya, jadi kita lebih general, semua sakit kita layani. Tapi kalau ditanya reproduksi, Om tak bisa bilang pula berapa banyak, itu harus lihat datanya lagi. Tapi ada laki-laki perempuan ada mengeluhkan masalah reproduksi mereka ada. Tapi kalau yang jumlahnya Om harus lihat data lagi, susah gitu ya. Apa aja penyakit dan salah satunya keluhannya pasien tersebut? Nah, kalau paling sering ini untuk saat ini ya, itu lebih karena batuk pilek karena kan kita lagi musim hujan ya. Habis itu lagi banyak influenzanya, batuk pileknya, habis itu yang selanjutnya sakit perutnya, mual muntahnya, itu yang lebih sering dikeluhkan ya. Penyebab pasien tersebut terkena penyakit di organ reproduksi. Ngomongin reproduksi, kita ngomongin lagi dulu deh. Kalau keluhan sih sebenarnya itu kan berhubungan sama penyakit ya. Penyakit yang hubungan sama reproduksi itu berarti ada curiganya, pertama ada infeksi. Nah, infeksi itu berarti ada bakteri, ada mungkin virus yang dia masuk atau menyerang organ reproduksi manusia. Sebenarnya bukan hanya laki-laki, jadi perempuan juga bisa berhubungan sama seksual mereka yang tidak bersih, tidak safety, dan gonta-ganti pasangan. Jadi istilahnya itu bisa meningkatkan resiko penyakit seksual. Nah, jadi kalau seandainya penyakitnya banyak ini, kalau ngomongin tergantung lokasi terkenanya ya. Kalau pada wanita, contoh kalau ada infeksi namanya vaginitis, ya itu infeksi pada vaginanya. Kalau seandainya pada serviknya, berarti cervicitis, ada lagi ya. Banyak lah poin ini kalau ditanya penyakit tapi keluhan itu biasanya adalah keluar cairan, biasanya nyeri,
habis itu kencingnya bisa berdarah, bisa bernanah. Tapi selain infeksi juga ada yang penyakit non infeksi, contoh batu saluran kencing. Nah itu juga bisa menyerang organ reproduksi. Ini reproduksi laki-laki itu ini ya agak tricky ya. Soalnya kalau perempuan bisa kita bedakan, kalau laki-laki ini kelaminnya cuma apa namanya? Ini ngomongin anak SMP apa sebutan untuk alat laki-laki, penis atau gimana? Penis kan? Atau misalnya ngomong nih, lo om sunat lo mulai burung misalnya gitu. Jadi penisnya kalau laki-laki organ seksualnya kan penis, kalau perempuan vagina. Kalau batu itu pada laki-laki juga bisa itu saya kan satu saluran itu. Tapi kalau seandainya apa namanya batu pada wanita nggak bisa pula di alat kelamin mereka, di reproduksi mereka. Tapi kalau keluhan ini yang bisa nyeri, bisa ada berdarah, ada bisa bernanah. Kasih deh om bisa kasih tahu ya. Habis itu apa lagi pertanyaannya? Apa saja obat-obat yang dapat diminum pasien yang terkena penyakit tersebut? Kalau obat ini tergantung keluhannya. Kalau dia nyeri kita bisa kasih obat anti nyerinya. Kalau seandainya dia ada infeksinya kita bisa kasih antibiotiknya. Tapi juga ada apa namanya? Kalau tergantung penyakit. Kalau seandainya penyebabnya adalah virus kita kasih antivirus. Kalau seandainya apa namanya jamur kita kasih anti jamur kan gitu. Jadi obat itu tergantung dari penyebabnya. Kalau kalian bisa curiganya penyakitnya apa infeksi bakteri ya antibiotik biasanya. Tapi keluhan anti nyeri kita kasih anti nyerinya. Jadi kalau obat tergantung penyakit nanti. Apa saja cara kami sebagai remaja untuk menghadapi penyakit tersebut? Nah ini kemarin aku bilang kalau kamu ngomongin istilahnya tanya tentang infeksi apa menular seksual itu lebih jelas istilahnya apa aja banyak. Penyakit seksual itu ada yang kencingnya bernanah, kita sebut dia gonore. Ada luka di burungnya, di penisnya, itu bisa raja singa atau sifilis. Ada yang namanya juga luka tapi penyebabnya lebih ke arah chlamydia. Itu keluhannya juga ada kayak luka lah di burungnya. Ada juga lagi kencing nanah yang memang dia bukan gonore juga ada. Nah, ada juga yang bukan gonore itu ya infeksi kencing bakteri biasa selain gonore selain itu. Nah, tapi penyebabnya itu selalu berhubungan sama seksual. Ya, tadi saya bilang tidak bersih, tidak safety, tidak pakai pengaman, gonta-ganti pasangan. Nah, jadi itu penyebab daripada infeksi menular seksual. Tapi yang tidak seksual gimana dok? Ya tadi penyebabnya itu bisa bakteri non gonore. Contohnya nggak menjaga kebersihan tangan. Saat kita cebok, kita nggak bersih tangannya, lalu kita pegang alat kelamin kita. Ada juga pegang gagang pintu, ya misalnya gagang pintu, meja, lantai, pasir, lalu kita nggak cuci tangan dengan benar, lalu pas kencing kita pegang alat kelamin kita, nah itu kuman bisa masuk, itu juga bisa bikin infeksi. Tapi dia ciri khasnya biasanya nggak bernanah, tapi ada juga yang bernanah, tergantung nanti infeksi apa dia, ya. Tapi kalau ditanya apa yang harus kamu lakukan, ya satu, kamu harus tahu kita kan makin lama makin besar pasti akan memahami ya manusia itu kan diciptakan itu berpasang-pasangan akan berumah tangga dan akan punya anak. Nah jadi tolong jangan gonta-ganti pasangan. Kalau punya istri satu udah cukuplah satu. Kalau memang selain mau istri banyak tetap pakai jalur yang halal, jangan yang istilahnya nggak halal. Main sana, main sini, ya kan? Jadi pacarnya banyak, jangan ganti-ganti pasangan.
Yang kedua, kalau seandainya kalau memang dia memang nakal banget orangnya istilahnya, dia harus pakai pengaman, jangan nggak pakai pengaman. Nah jadi harus jaga kondisi apa namanya kelaminnya supaya dia pakai seperti kondom. Nah, tapi kondom itu tidak melindungi 100%. Bisa aja boleh pakai kondom kena juga infeksinya. Nah jadi tolong yang paling utama ya jangan goda-gati pasangan. Ya, jangan nggak setia, harus setia ya dengan pasangannya. Habis itu ada lagi mainnya lubangnya beda. Maaf, dia kalau wanita kan suami ke istri kan dia di apa namanya sampingannya dia mau coba yang lain, dia lewat belakangnya istrinya. Nah jadi itu kan tidak bersih. Nah, itu juga bisa bikin infeksi. Nah, jadi lubangnya jangan salah misalnya gitu. Jadi kalau seandainya kamu punya pasangan, bercocok tanamlah di tempat yang memang seharusnya dan tidak seharusnya. Ada intinya itu ya. Nanti tinggal edit aja ya. Terus lagi. Selama Bapak menjadi dokter, apakah ada ibu yang melahirkan yang terkena penyakit di organ reproduksinya? Ada lah, tapi ya itu lagi balik lagi. Sorry, Om juga belum bilang ya tadi ya. Ya kalau penyakit seksual ini yang berhubungan sama seksual deh, itu resiko selain kena infeksi seksual menular seksual, dia juga bisa punya resiko tertular penyakit yang namanya HIV. Nah, penyakit HIV saat ini belum ada obat yang untuk membunuh virusnya, tapi dia bisa memperlambat atau istilahnya tidak mendeteksi ada virus di tubuh kita. Memang ada, tapi itu tidak menghilangkan virus dari tubuh kita. Makanya kalau ditanya tadi, ada selama jadi dokter pernah nggak nangani ibu-ibu melahirkan lalu ada penyakit seksual? Ada, yang dia positif HIV juga ada. Nah ini antara ibunya yang memang nakal atau suaminya yang goda ganti. Nah itu apa namanya bisa nularin ke pasangannya. Jadi ada nggak? Ada, sedang ada. Nah kita juga nanti dicek apakah dia ada apa namanya hepatitisnya, apakah ada HIV-nya. Nah jadi kalau seandainya bilang ada, pernah Om pernah nih orang lahiran tapi ada penyakit apa namanya seksual yang menular ada. Nah jadi apa namanya jangan lupa untuk setia ya, harus setia kalau seandainya mau punya pasangan. Oke? Itu lagi sudah semua. Terima kasih ya Pak. Siap. Kesimpulannya adalah kita harus selalu menjaga organ reproduksi dan tidak bergoda-gati pasangan.